Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Anjak Piutang. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Subur Karyatun SEMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asfi Miskati Zahra. Perkenalkan, nama saya Putri Liani. Perkenalkan, nama saya Marisa Apriana. Perkenalkan, nama saya Najwa Nabila Amin. Perkenalkan, nama saya Azara Nabila. Baik, di sini ada pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama ada pengertian anjak piutang, yang kedua ada tujuan anjak piutang, yang ketiga ada jenis-jenis anjak piutang, yang keempat ada manfaat anjak piutang, yang kelima ada risiko anjak piutang, yang keenam ada soal dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi untuk yang slide pertama ini adalah pengertian. Jadi untuk pengertian anjak piutang adalah aktivitas pengalihan atau pembelian piutang dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, aktivitas ini termasuk juga seperti urusan penagihan, pengingat, bahkan sampai penerimaan pembayaran dari debitur. Lalu selanjutnya, menurut OJK, pengertian dari anjak piutang yaitu kegiatan pembiayaan jangka pendek dari pihak ketiga untuk penjual piutang atau biasa disebut dengan klien, agar segera menerima pencairan dari dana yang pernah dipinjamkannya. Nah, dalam dunia bisnis, istilah lebih umum untuk menyebut anjak piutang adalah factoring. Untuk slide selanjutnya, ada tujuan anjak piutang. Jadi tujuan utama anjak piutang atau factoring ini adalah untuk mempercepat perolehan dana bagi perusahaan yang mempunyai piutang usaha. Jadi walaupun belum jatuh tempo, perusahaan itu udah bisa memperoleh dananya. Dan juga anjak piutang ini untuk membantu perusahaan mengatasi masalah likuiditas dan juga memberikan fleksibilitas keuangan. Dan ini memungkinkan untuk perusahaan jadi lebih fokus pada produksi dan penjualannya. Jenis-jenis anjak piutang. Yang pertama adalah full service factoring, yaitu bentuk pelayanan yang diberikan atau disediakan perusahaan anjak piutang yang meliputi semua jasa anjak piutang, baik bentuk jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Yang kedua, resources factoring adalah perusahaan anjak piutang mirip dengan full service factoring, akan tetapi resources factoring tidak mau menerima perjanjian anjak piutang yang menyertakan bad debts piutang tak tertagih. Penagihan terhadap bad debts akan tetap dilakukan, tapi resiko gagal bayarnya tetap ada di pihak perusahaan klien. Yang ketiganya ada bulk factoring. Adalah jenis anjak piutang yang hanya mengcover kegiatan pembayaran di muka atau DP dan penagihan periodik kepada debitur. Yang keempat ada maturity factoring. Itu jenis anjak piutang satu ini berbeda dengan jenis-jenis anjak piutang sebelumnya. Perusahaan anjak piutang menyediakan maturity factoring hanya bertindak sebagai pengawas, penata administrasi, dan pelindung kredit saja. Seluruh aktivitas teknik penagihan tetap dilakukan oleh perusahaan klien. Selanjutnya, yang kelima ada agensi factoring. Adalah jenis anjak piutang dengan mengatasnamakan penagihan piutang pada perusahaan lain. Jika menggunakan jasa factoring jenis ini, perusahaan anjak piutang adalah pihak yang namanya digunakan dalam invoice penagihan. Meskipun demikian, proses teknik penagihan tetap dilakukan perusahaan klien sendiri. Yang keenam ada invoice discounting factoring. Invoice discounting factoring adalah perusahaan anjak piutang yang hanya menyediakan jasa pembiayaan piutang tanpa penagihan. Jika Anda menggunakan jenis anjak piutang ini, perusahaan Anda perlu melakukan penagihan piutang sendiri dengan pembayaran ditransfer kepada jasa factoring. Selanjutnya, yang terakhir ada disclose factoring. Jenis anjak piutang yang terakhir adalah disclose factoring, yaitu perusahaan anjak piutang khusus menyediakan jasa proteksi terhadap bad debts. Perusahaan semacam ini akan menjamin maksimal sampai 80% nominal piutang Anda yang berpotensi menjadi bad debts.
Selanjutnya ada manfaat. Di sini ada 3. Yang pertama, manfaat bagi lembaga faktor. Lembaga factoring memperoleh diskon fee atau pembiayaan dan service fee atas layanan administrasi dan penagihan piutang. Besar fee tergantung pada volume piutang dan resiko yang ditangani. Lalu ada manfaat bagi klien. Anjak piutang memungkinkan klien menjual secara kredit tanpa mengganggu modal kerja. Karena piutang bisa dicairkan segera. Risiko gagal bayar dapat dialihkan ke pihak faktor, dan penagihan serta administrasi piutang dikelola oleh faktor. Yang terakhir ada manfaat bagi customer. Customer dapat membeli secara kredit yang memudahkan kelancaran usaha dan mendapatkan layanan penjualan yang lebih cepat serta tertata rapih karena administrasi dilakukan oleh pihak faktor. Selanjutnya, ada resiko. Yang pertama itu resiko kegagalan pembayaran. Nah, ini kemungkinan pelanggaran tidak melunasi utangnya. Siapa yang menanggung kerugian tergantung pada jenis pekerjaan dengan atau tanpa hak regresi. Yang kedua ada risiko hukum. Ini perselisihan bisa muncul jika kontak tidak menjelaskan tanggung jawab dengan jelas, terutama jika terjadi gagal bayar. Yang ketiga ada risiko terhadap citra perusahaan. Jika pihak anjak piutang menagih secara agresif, hal ini merusak hubungan baik perusahaan dengan pelanggannya. Selanjutnya, ada biaya besar. Penggunaan layanan anjak piutang memerlukan biaya yang cukup tinggi, yang bisa mengurangi keuntungan bisnis. Yang kelima, ada risiko ketergantungan. Perusahaan bisa menjadi terlalu bergantung pada jasa anjak piutang dan tidak lagi aktif mengelola piutangnya sendiri. Yang keenam, ada risiko operasional. Kesalahan dalam pencatatan atau pengelolaan piutang bisa menyebabkan kerugian. Yang ketujuh, ada risiko penyalahgunaan informasi. Informasi pelanggan dan keuangan perusahaan bisa bocor atau disalahgunakan oleh pihak ketiga. Selanjutnya itu ada contoh soal. Ada PT Arta Prima menjual piutang usaha sebesar 200 juta kepada perusahaan anjak piutang Factoring Nusantara tanpa hak regres. Syarat dari factoring tersebut adalah diskon anjak piutang atau factoring fee 3% dari nilai piutang, provinsi biaya administrasi itu 1 juta, perusahaan anjak piutang menahan cadangan atau retensi sebesar 10% dari nilai piutang. Belakangan diketahui bahwa 8 juta dari piutang tersebut tidak tertagih atau bad debts. Sisa piutang dibayar lunas oleh pelanggan. Pertanyaannya, yang pertama ada berapa jumlah kas yang diterima PT Arta Prima pada saat transaksi. Terus yang kedua ada bagaimana jurnal pencatatan saat transaksi anjak piutang dilakukan. Terus yang ketiga bagaimana jurnal saat perusahaan anjak piutang mengembalikan retensi setelah dikurangi piutang tertagih. Selanjutnya, yang pertama, hitung jumlah potongan dan retensi. Nilai piutangnya itu ada 200 juta, terus diskonnya atau factoring fee-nya itu 3% dikali 200 juta, yaitu 6 juta. Terus provinsi biaya administrasinya itu 1 juta, terus retensinya 10%, itu dihitung 10% dikali 200 juta sama dengan 20 juta. Kas yang diterima saat transaksi itu berarti 200 juta dikurang 6 juta, dikurang 1 juta, dikurang 20 juta, itu hasilnya 173 juta. Jadi kas yang diterima itu 173 juta. Terus nomor 2 itu, jurnal transaksi anjak piutang, itu tuh ada kas di debit, itu 173 juta, ada retensi oleh faktor di debit, 20 juta, ada biaya anjak piutang ada 6 juta di debit, biaya administrasi di debit 1 juta, dan piutang usaha di kredit 200 juta. Selanjutnya. Terus yang ketiga itu jurnal saat retensi dikembalikan atau setelah dikurangi piutang tak tertagih. Total retensinya itu 20 juta, piutang tak tertagihnya 8 juta, retensi yang dikembalikan itu 20 juta dikurang 8 juta sama dengan 18 juta. Jadi jurnalnya itu kas di
debit 12 juta, kredit piutang tetap lagi di debit itu 8 juta, dan retensi oleh faktor di kredit itu 20 juta. Oke, jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu anjak piutang atau factoring adalah solusi pembiayaan jangka pendek yang memungkinkan perusahaan mendapatkan dana lebih cepat dengan mengalihkan piutang usaha kepada pihak ketiga atau lembaga factoring. Layanan ini tidak hanya memberikan dana talangan, tetapi juga membantu dalam penagihan dan administrasi piutang. Jenis-jenis anjak piutang sangat beragam, mulai dari full service hingga undisclosed factoring, dengan manfaat yang dirasakan oleh klien, customer, dan lembaga faktor. Namun, penggunaan jasa ini juga memiliki resiko seperti gagal bayar, biaya tinggi, dan potensi kerugian citra atau informasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan manfaat dan risikonya secara seimbang sebelum menggunakan layanan anjak piutang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.